Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Insinyur Basuki Cahayapurnama MM telah tiba di tempat acara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para hadirin yang berbahagia. Welcome to the International Conference on Information Technology for Cyber and IT Service Management CITSM 2030 in conjunction with the ITIL COBIT5 workshop and the launching of the Training and Education Center of Indonesian Lecturers Association, as well as the opening of the regional discussion of the Regional Board of DKI Jakarta. Yang kami hormati Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang senantiasa memfasilitasi kegiatan Asosiasi Dosen Indonesia. Honorable Insinyur Basuki Cahayapurnama MM, the Vice Governor of DKI Jakarta. Dosen Indonesia. Profesor Insinyur Suryo Hapsoro Triutomo, PhD, Director of University of Budi Luhur. Rektor UIN Indonesian Lecturer Association and the Governor Deputy of DKI Jakarta on Culture and Tourism Affairs. Dr. Sofiansah Jayaputra, MSCS, Steering Committee of CIT. Teja Sukmana, PhD, Organizing Committee of CITSM 2030. Mr. Agustiawan, Director of Multimatic PT Lifelong Learning, yang pada kesempatan ini akan menandatangani MOU dengan Asosiasi Dosen Indonesia untuk program Pusdiklat, diantaranya program International Certification, serta memfasilitasi tempat Pusdiklat ADI di Aksa Tower, lantai 37 Kuningan, Jakarta Selatan. Mr. Agus Setiawan, Director of Multimatic PT Lifelong. Dr. Antias Arif, Ketua Majelis Pengurus Wilayah NPW ADI DKI Jakarta. Profesor Dr. Antias Arif, the Director of the Regional Board of ADI DKI Jakarta. Profesor Dr. Khalid Latukonsina MA, Ketua Majelis Pengurus Wilayah Maluku dan para Ketua Majelis Pengurus Wilayah atau yang mewakilinya yang mohon maaf pada kesempatan kali. Lelaki ampun segala dosa, segala puja puak ke Allah, ke Rasulullah, salam sejahtera. Allah
Ya, terima kasih kepada tim Saman dari jurusan Agribisnis Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak-bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu kita masuki acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Steering Committee dan Organizing Committee CITSM 2013. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dalam acara rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan karena itu kita mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu hadirin sekalian. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM, yang sering disebut dengan Bapak Ahok. Terima kasih Pak, yang senantiasa memfasilitasi kegiatan Asosiasi Dosen Indonesia. Di gedung ini tahun ini sudah 2 kali kita yang difasilitasi penuh oleh Bapak Wakil Gubernur. Dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Umum MPP Asosiasi Dosen Indonesia, Profesor Dr. Armai Arif, MA, kawannya dari APMG International for Asian, Japan and Korea, Mr. Chong Mon Kit, beliau tadi selaku keynote speaker kita nanti untuk seminar, dan para pembicara kita yang juga hadir dari Consulting Asia of Queen Wellington Redwood. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa menghadiri acara kegiatan hari ini. Saya akan menjelaskan ada beberapa kegiatan yang hari ini. Yang pertama, kita ada kegiatan mengenai konferensi ITSM 2013. Konferensi mengenai Information Technology dan juga IT Service Management. Yang pertama, kemudian kita juga akan melaunching kegiatan Diklat Adi, karena Asosiasi Dosen Indonesia memiliki Diklat pendidikan juga Adi. Juga kita akan melakukan MOU nanti dengan Multimatics untuk mendukung pelaksanaan Diklat Adi. Dan setelah itu juga kita akan ada seminar hari ini. Seminar hari ini bertemakan 2. Yang pertama mengenai Information Technology, Information Library, Empowering Business Improvement, atau yang disebut dengan ITIL. Agak berhati-hati Pak ngucapin ITIL. Ya. Jadi saya ucapkan ITIL, Information Technology and Information Library, khusus fokus di Empower Business Improvement. Jadi fokus kepada juga seminar yang hari siang ini mengenai ITIL, Unlock IT Investment. Bagaimana kita nanti secara investasi, jadi Unlock IT Investment. Dan kegiatan pada hari ini. Jadi kami undang Bapak Ibu sekalian bisa hadir siang dan sampai sore hari nanti. Dan kegiatan besok, ya, jadi besok kita ada pelaksanaan konferensinya, ya. Kemudian juga kita ada workshop Leadership Insight, ya, 2 hari workshop Leadership Insight. Dan juga kita ada
international certification. International certification, satu untuk ITIL. Kalau tadi seminarnya, besok 3 hari kita akan melakukan certification internasional ITIL dan juga COVID 5. Jadi kalau ITIL untuk Information Technology Information Library, COVID itu untuk IT governance atau tata kelola. Kalau itu workshop sekaligus ujian sertifikasi secara internasional yang akan diselenggarakan hari Rabu sampai hari Jumat. Selesai kelas persiapan, kita langsung melaksanakan internasional secara online, secara internasional. Di kesempatan ini juga ada Muswil DKI yang kita akan mengadakan. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian dapat juga mengikuti kegiatan hari ini. Kegiatan penyelenggaraan ini tentunya disupport. Pertama, 10 conference CITSM 2013 itu ownership-nya itu ICTSM International Forum secara internasional. Kemudian kita ada ITSM Indonesian Chapter. Nah, jadi penyelenggaraan ini oleh Indonesian Chapter yang disupport oleh ITSM Forum Internasional. Penyelenggaraan ini kerjasama UIN Syarifudin Jakarta, Asosiasi Dosen Indonesia, dan Multimatics, supported mobil khusus oleh Pemprov DKI, kemudian APMJ Internasional, dan Queen Peninsula Recruit secara internasional. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan yang kita perbuat itu adalah kesalahan kita sendiri yang karena kita sebagai manusia biasa. Terima kasih banyak. Demikian, dan kami ucapkan selamat nanti yang menyelenggarakan hal tersebut dan memberikan sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Pusdiklat Asosiasi Murni SE MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita syukuri karena kita punya wakil gubernur yang sangat memberi apresiasi kepada Asosiasi Dosen Indonesia. Beliau ini sepanjang punya waktu dan saya selalu mencari celah-celah waktu beliau selalu berusaha untuk menerima kita sampai waktu beliau sendiri makan siang ini sudah punya program. Jadi nanti makan siang beliau dengan siapa, jam 1 nanti ketemu dengan Wamen, saya harus mendampingi beliau. Itu luar biasa, hampir 7 hari 24 jam. Mudah-mudahan kita doakan sehat. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, karena saya bukan hanya sebagai direktur dari siang sebentar lagi akan di launching, tapi saya sebagai salah satu staf atau jajaran Pemprov DKI dari beliau ini sangat IT minded. Beliau bahkan yang meluncurkan bahwa kita harus tender ini harus e-katalog, budgeting kita harus e-budgeting, planning kita harus e-planning. Kemudian Pak Gubernur juga menghendaki adanya transparansi anggaran sampai di tingkat kelurahan. Ini luar biasa dan sangat tepat sekali karena sebentar lagi yang insya Allah akan diluncurkan adalah pusat pendidikan dan pelatihan. Saya dipercaya oleh Prof. Armai dan bersama teman-teman pengurus Asosiasi Dosen untuk menjadi direkturnya. Mudah-mudahan saya tidak melanggar PP 53 disiplin pegawai. Tetap saya sebagai pegawai karena kenapa? Karena kita sudah e-learning. Semuanya bisa lewat internet. Saya masih mengajar bisa lewat e-learning. Saya bisa menyelenggarakan kegiatan pusdiklat ini juga nanti bisa by IT, based on IT. Jadi insya Allah Pak Wagub, jangan ragukan, saya tetap bisa bekerja sama. Tetap tidak melanggar PP 53. Saya ingin menyampaikan kenapa kita membentuk pusat pendidikan pelatihan. Silakan Mas Agus, barangkali kita lihat dulu. Ini adalah contoh bagaimana kita punya paspor untuk sukses.
Sehingga nanti ujungnya kenapa kita perlu mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan. Kalau kita lihat bahwa training ini, diklat ini akan dibuat seprofesional dan mempunyai sertifikat internasional. Kalau kita lihat dari Fact One, ini kenyataan pertama bahwa yang namanya Global Competitiveness Index ini adalah bagaimana kita ingin berkompetisi terhadap dunia, dan ini diawali tentu saja para dosennya. Kalau dosennya sudah bagus, human resource insya Allah akan bagus, SDM kita akan bagus. Kalau kita lihat lagi, Indonesia melihat dari indeks kompetitif global dunia 2010, 2011, 2012 terus turun dari angka 44 sampai angka ke 50. Nah, ini ada kemirisan kita dosen-dosen ini bahwa kita harus mengangkat secara ranking. Kalau kita lihat lagi, Indonesia ternyata peringkatnya 50 dari 144 negara di dunia. Begitu Pak Agus? Saya ditentiran sebentar bersama Pak Agus. Kemudian, tapi kita ingat kita masih 5 di ASEAN. Ini juga kemirisan yang harus sama-sama kita menjadi accountability, tanggung jawab kita bersama. Kalau kita lihat lagi, next, Indonesia berada pada posisi ke-44 tahun 2010-2011, kemudian 46, bukannya dia makin bagus tapi makin turun, kemudian pada posisi 50. Ini memiriskan sekali. Lanjut. Kalau kita lihat juga fact kedua atau kenyataan kedua, kita akan menghadapi yang namanya ASEAN Economic Community 2015. Ini yang pernah diluncurkan oleh Pak Gubernur ketika bertemu dengan para negara-negara, para mayor dan governor se-Asia. Ada Asian Community Meeting. Beliau meluncurkan 3 hal. Yang pertama adalah tukar menukar para human resource. Kita ke sana, ke sini, kita belajar. Kemudian kita juga bagaimana ada integrated pariwisata. Ada wisata, destinasi kita ini harus terintegrasi di antara negara-negara ASEAN. Termasuk kita juga bagaimana kita bisa memajukan potensi yang ada walaupun kita tidak punya sumber daya alam. Jadi bagaimana kita menghadapi ASEAN ekonomi pada tahun 2015. Kalau kita lihat lagi bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah free flow of skilled labor. Artinya kita betul-betul memiliki kemampuan tenaga ahli kita, karena memang kita ini adalah tenaga-tenaga. Maka itu asosiasi dosen memang harus mendevelop human capital kita, membangun sehingga betul-betul melalui training, dan bukan hanya sekedar training, tapi kita memiliki yang namanya skill certification. Ini betul-betul sesuai dengan peraturan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini sangat tepat sekali. Karena itu hari ini kita akan mengadakan MOU, dan insya Allah dengan MOU ini kita akan bisa melatih ada beberapa hal benefitnya. Benefit yang akan kita dapatkan ada 5 benefit keuntungan. Yang pertama adalah kompetensi kita. Kompetensi kita, skills, knowledge, and attitude. Skills boleh bagus, kemudian pengetahuan boleh bagus, boleh profesor, tapi kalau attitude-nya nggak benar juga itu perlu sekali. Perilaku, behavior kita ini perlu. Kalau Pak Wagub sering mengatakan buang sampah pada tempatnya. Sebenarnya kalau kita gali kali, kemudian kita bawa alat berat ke sana, tapi kalau attitude, perilaku dari masyarakatnya belum, dan ini juga salah satu tugas Asosiasi Dosen Indonesia. Kemudian kalau kita sudah punya kompetensi yang bagus, otomatis welfare kita akan bisa kita capai, kesejahteraan kita. Termasuk juga bagaimana kita menghadapi global kompetisi, ini akan keuntungan kita akan kita capai. Juga bagaimana kita, karir kita otomatis akan mengikuti kita, dan insya Allah yang namanya global competitive index rating kita akan naik, dan persiapan menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Nah, kira-kira inilah tujuannya Pak Wagub, mohon maaf, inilah tujuan kita. Semoga kita bisa membantu Pemprov DKI Jakarta bahwa kita harus meningkatkan competitiveness. Ada hal yang mudah sekali, karena beliau seorang wakil gubernur yang juga seorang politician, political marketing beliau bagus sekali. Beliau mengatakan dengan bahasa yang sangat mudah,
bagaimana DKI ini selalu saya rekam dan saya expose di mana-mana, membuat masyarakat Jakarta pintar otaknya, kenyang perutnya, kantongnya penuh. Itu Bapak. Jadi saya merekam betul itu. Saya kira itu dari kami Pak. Doakan semoga pusat pendidikan pelatihan ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur, terima kasih Asosiasi Dosen Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak terus Pak. Kami menaruh harapan besar kepada Asosiasi Dosen Indonesia. Karena terus terang kita suka dari kecil sudah dengar kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kira-kira gitu. Kalau saya tak salah kira-kira gitu. Jadi kita bisa bayangkan pengaruh dosen atau guru kepada kita, apalagi dosen kan. Namanya diadirannya maha siswa, maha siswi. Ini dosen pengaruhnya penting. Nah saya suka ditanya juga, apa persoalan terbesar bangsa kita? Ini ada hubungannya, kan saya orang politik. Kita juga pengen DKI jadi barometer. Persoalan terbesar bangsa ini adalah fondasi dari hukum dan peraturan itu runtuh. Ini yang paling mengerikan di negara kita ini. Jadi ketika kami pengen supaya di sungai-sungai ada jalan inspeksi yang bagus untuk bisa garuk itu lumpur, waduk-waduk supaya bisa kita dalamin, tapi diduduki oleh pemukiman yang liar, yang sewa-sewakan macam-macam. Kami menyediakan rumah susun dengan lengkap, masih dianggap melanggar HAM. Mati nggak di dunia ini? Jadi kami benar-benar kacaunya luar biasa. Ketika saya membacakan isi perda dan isi undang-undang bahwa Anda yang melanggar ketertiban umum bisa dikenakan pidana 60 hari kurungan atau denda 100.000 sampai 20 juta. Itu pun katanya melanggar HAM, mengancam. Padahal bukan bahasa saya, itu saya hanya membacakan. Kenapa? Karena memang fondasi dari hukum dan peraturan di kita ini runtuh. Orang tiba-tiba tidak mengerti bahwa ada bernegara ini ada konstitusi. Negara diberi senjata supaya menegakkan konstitusi. Orang tidak mengerti. Nah tentu dengan kekuatan asosiasi dosen yang luar biasa, saya mulai khawatir banyak mahasiswa juga tidak mengerti. Karena ada mahasiswa yang demo saya gara-gara pindahin orang tinggal di waduk yang ilegal. Dan mereka mau mempertahankan, ya seolah-olah kita ini menjolimi orang yang menjolimi orang gitu loh. Mati gak sekarang juga. Dan ini dilaporkan ke PBB. Datang Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan Partai Bulan Bintang senior saya Pak Yusril. Ini PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa. Datang urusan HAM-nya itu datang, human right-nya datang. Saya semprot saja tuh ibu-ibu dari Brazil tuh. Ya saya semprot saja. Saya bilang, ibu mengerti nggak? Saya bilang, kalau saya membangun rumah di tanah saya karena izinnya 2 lantai, saya bangun 3 lantai dibongkar, tidak pernah kan dibilang itu melanggar HAM. Kenapa saya membangun rumah di tanah ibu? Ibu tidak bisa mengusir saya. Ketika memindahkan saya minta dapat rumah. Yang saya mau dapat uang. Begitu ibu tidak mau, ibu melanggar HAM saya. Harusnya ini lebih mendekati melanggar HAM saya. Tanah saya, rumah saya, hanya karena peraturan. Tapi bernegara ya begitu. Langsung dia bilang, enggak, saya kesini bukan urusan HAM. Suratnya urusan HAM, saya bilang. Saya hanya ingin tahu berapa Anda mau pindahkan orang. Saya bilang kalau cuma berhasil pindahkan 1.200 keluarga, tidak ada apa-apanya. Jakarta sudah pindahkan 1.000 lebih keluarga dalam sekejap, dengan memanfaatkan dusun-dusun yang ada saja. Kami perbaiki. Ini rencana kami sedang menyiapkan 400 hektar, membangun 1.000 tower, 100.000 rumah untuk memindahkan orang-orang ini. Saya bilang ini kan jadi resettlement pemindahan yang terbesar di dunia yang belum pernah dilakukan. Dan kita akan membangun kawasan ekonomi khusus, bukan saja orang dipindahkan, tapi ada 1.500 hektar untuk kawasan ekonomi khusus. Nah ini yang kami harapkan sekali para dosen untuk sampaikan pada mahasiswa. Karena tiba-tiba hari ini kita dalam bernegara ini kita jadi goyah ini fondasi dari hukum dan peraturan. Tiba-tiba kita jadi tidak mengerti tentang teori bernegara. Apalagi sekarang ada pemilihan langsung, pemilu kada. Itu primordialisme dibangkitkan dari calon-calon yang tidak mampu bersaing.
yang korup. Karena kita jelas sekali. Saya suka sekali pernyataan Nabi Sulaiman. Saya sekolah Islam, SD sampai SMP. Saya adalah korban tidak bisa buat pengajian karena diusir dari masjid. Karena tempat saya terlalu banyak kotak-kotak masyumi juga dulu di Belitung Timur itu. Habis sholat Isya tidak boleh ikut pengajian karena dianggap kafir, tidak boleh masuk ke masjid. Akibatnya apa? Agama Islam saya yang paling tinggi di kelas. Karena bebas tulisan Arab. Dari 10 soal cuma ngerjakan 7, hitung 10. Ya kalah teman saya yang lain. Itu akibatnya begitu. Di catatan SMP saya seperti itu. Padahal saya bisa menghafal 2 kalimat syahadat dengan baik. Karena ikut sekolah. Kalau nonton Laskar Pelangi bisa mengerti. Cuma gara-gara gak boleh masuk masjid. Kalau nggak mungkin saya ikut MTQ bisa menang kali ini. Mungkin gitu ya. Ini nggak bisa. Gara-gara itu kan mungkin hafal 28 juz juga saya bisa kali kalau dia ikut begitu. Tapi ya itu tadi, kita lihat bisa bayangkan contoh ketika kita mulai mengotak-ngotakkan bangsa ini, kita mendapatkan bukan yang terbaik. Tapi karena KKN, maka kami mulai di DKI penerimaan posisi tidak ditentukan oleh partai politik, tapi tes. Mau bapak ibu baik-baikin saya, mau ngantar makanan ke ruangan saya, kalau tesnya tidak cocok eselon 2 tetap dicoret. Nah ini yang kita lakukan. Dititipin partai. Belum kami tes saja sudah kami coret. Mau jadi kepala dinas saja tidak pede mau lewat partai. Apa-apaan ini? Pasti Pak Gubernur bilang coret saja. Jadi kalau ada titip lewat partai coret. Penerimaan CPNS juga sama. Kami gunakan KIAT yang Computer Analytical Testing yang baru ini. Langsung tes langsung tahu hasil. Coret. Kalau tidak ada titip penitip. Nah ini yang kita harapkan. Mahasiswa-mahasiswa yang lulus kami dorong lebih banyak lagi mau masuk ke pemerintahan. Mau jadi jaksa, mau jadi ya polisi, mau jadi tentara, mau jadi hakim, mau jadi PNS, ini kita harapkan. Karena di alam ini kita bukannya tidak ada orang baik di dalam pemerintahan, jumlahnya kurang. Dan kita juga tidak mengerti teorinya Nabi Sulaiman tadi, bahwa sebuah negara itu runtuh karena pejabatnya suka suap. Nah itu yang saya pegang ketika saya harusnya jadi gubernur di Babel. Kalau saya mau nyogok mungkin jadi gubernur. Tapi saya karena teringat pernyataan ini, saya tidak berani lakukan. Jadi korupsi bukan hanya tidak menerima uang, tapi juga berusaha tidak menyuap untuk dapatkan sebuah posisi. Nah saya sangat menaruh harapan kalau para dosen bisa menyampaikan di kuliah dengan baik tentang fondasi-fondasi dasar ini, tentu mahasiswa kita begitu lulus akan jadi orang-orang yang hebat. Hari ini betul-betul ini juga teorinya dari filsuf Cina, Lao Tzu, bahwa kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Saya terus terang ini mohon maaf untuk yang pembuka agama Islam. Saya suka menafsirkan sendiri hadis Nabi Muhammad untuk ilmu sampai ke negeri Cina. Ini BUI. Dosen guru agama saya nggak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, beliau mengatakan tuntut ilmu ke tempat negeri yang jauh. Jauh dari mana? Kalau muslim di Cina masa ke Cina kan dekat. Maksudnya itu ke budaya yang lebih tua. Kalau lebih tua ke Arab Saudi dong, jangan ke Cina. Ya pokoknya sejauh itulah. Lalu udah ada mulai itu hadisnya kurang kuat katanya. Dia berdebat ini. Maksudnya kalau anda nggak bisa jawab, jangan bilang hadis ini kurang kuat gitu loh. Saya protes. Saya kira nggak ada hadis yang kuat tidak kuat itu, tidak ada yang diragukan. Kalau ada pasti ada, kalau diragukan masalah dong berarti. Berarti kita bisa berdebat ada yang diragukan, ada yang tidak ragukan nanti. Ini hadis sudah keluar, kita percaya Allah menjaga semua dengan baik, kenapa masih ada yang meragukan? Saya bilang, wah kadang-kadang saya jadi murid kurang ajarnya begitu. Kalau udah berdebat udah, ya bakat di politik kan. Kayaknya saya temukan, saya terjemahkan sendiri teori ini, hadis ini. Saya percaya Nabi Muhammad waktu sering ke Cina dagang. Dulu kan Konghucu, ajaran Konghucu begitu baik. Pasti Nabi Muhammad itu akan bertanya kepada partner dagangnya ketika belum dapat wahyu kan, masih sebagai orang dagang. Pasti dia tanya ajaran-ajaran Konghucu, prinsip Cina. Nah di Cina ada prinsip Konghucu mengatakan kalau bicara pendidikan tidak boleh ada pengotakan, tidak boleh ada diskriminasi. Hari ini kita ini diskriminasi sebetulnya. Banyak orang tidak mampu untuk kuliah.
Banyak orang yang mampu hanya karena bukan sesuku, seagama, seras bisa tidak dapat posisi terus terang kita. Kita masih bisa berlaku seperti itu. Ini jelas membuat teori itu membuat pendidikan kita kalah. Padahal teorinya jelas. Kalau bicara pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Teori yang kedua itu tadi, kalau kepalanya lurus maka bawahnya tidak berani tidak lurus. Hari ini ada pemilu kada, ada presiden langsung. Kalau dapatkan yang lurus, pasti bawahnya tidak berani. Seperti sekarang DKI kita punya Pak Jokowi yang lurus, berani nggak bawa masih macam-macam? Kita tangkapin. Nggak ada urusan. Ini sudah ada PPATK melaporkan ada transaksi tidak wajar, lapor kepada Kejagung sudah jadikan tersangka. Karena transaksi tidak wajar sampai miliaran uang itu dilacak. Karena kepalanya lurus, berani laporkan. Nah yang ketiga tadi, kalau lihat huruf Cina, hoki, semua gentong kawinnya pasti tembak hoki. Saya bayangkan zaman dulu dagang, mungkin semua produk Cina ditempelin huruf hoki. Sampai Nabi Muhammad nanya, ini artinya apa gitu, kira-kira gitu ya. Kok semua ditempelin huruf hoki tadi? Huruf hoki itu terdiri dari bawahnya itu lahan pertanian. Jadi kalau mau hoki, orang harus punya tanah. Hari ini orang miskin gak pernah punya lahan untuk garapan dia usaha. Makanya tadi ada usulan Profesor Suryo mengatakan ada inkubator. Ini luar biasa. Makanya kami DKI mau menyediakan lahan supaya orang DKI hoki. Monas kami bisa lakukan DID. Kami lagi membangun banyak pasar supaya orang-orang yang produk yang kreatif, anak-anak muda ataupun yang tua masih muda dan kreatif, produk-produknya itu butuh biaya untuk dipamerkan. Nah kami mau menyediakan tempat pameran gratis mungkin untuk 3-6 bulan. Kalau dia berhasil maka tempat inilah akan membuat dia jadi hoki. Nah ini 3 prinsip tafsiran saya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Inilah prinsip yang harus kita punya kan. Jadi pertama, pendidikan tidak boleh ada diskriminasi. Kedua, pilihlah kepala yang lurus. Dan yang ketiga, semua warga harus punya lahan kalau dia mau jadi hoki. Nah kalau ini kita lakukan, kami yakin warga DKI dan warga seluruh Indonesia otaknya akan penuh. Tentu dari sisi agama, otak kan ada otak kiri, tengah, belakang, mesti lengkap ini. Seni, saya ini kurang lengkap karena kurang berseni saya di kampung dulu. Kalau ini lengkap, otaknya penuh, perutnya penuh, sehat, bisa makan banyak, dan dompetnya penuh, maka bangsa kita menghadapi AFTA, mau menghadapi apapun WTO, kita santai saja. Karena ini bangsa yang besar, pasti negara lain kalah sama kita. Semoga mengucapkan apa? Saya harus buka 3 dia. Dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka International Conference, ya, conference apa nih? On Information Technology for Cyber and IT Service Management. Juga yang kedua pembukaan Pusdiklat ADI dan juga Muswil di MPW ADI Provinsi DKI tahun 2013 secara resmi saya buka. Bapak Wakil Gubernur berharap tetap di tempat untuk menyaksikan penandatanganan MOU. Ya, Bapak. Ya, kami silakan tim dokumentasi untuk mengabadikan. Silakan untuk foto bersama. Irles dan Muswil EPW DKI Jakarta secara resmi telah dibuka serta telah diluncurkannya Pusdiklat ADI. Jangan mengkritik saya. Kalau mau lakukan perlawanan itu bukan demo, tapi masuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam, harus konsisten. Kita lakukan juga. Itu yang pikiran saya gitu. Makanya saya selalu mendorong orang masuk ke dalam politik. Kalau kita ngomong di luar nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bisa pemilu, begitu pemilu,
560 kursi, kalau Anda tidak mau masuk, ya orang yang Anda kritik yang akan masuk. Kenapa Anda tidak mau lakukan perlawanan gitu loh? Nah kalau udah perlawanan tidak sanggup, nah saya udah kasih contoh kan. Bukan uang, yang penting Anda punya sesuatu rekam jejak. Nah rekam jejak yang terbaik dan termurah untuk diraih kan DPRD tingkat 2. Nah kalau bayangin kalau mahasiswa dari seluruh Indonesia, daerah, dia lulus, dia pulang, dia bisa menunjukkan karakter kan. Tetangganya udah tahu dong dia seperti apa kelakuannya waktu jadi kecil mahasiswa. Nah sekedar kalau dulu memang repot pakai suara nomor 1 kan, ini kan pakai suara terbanyak. Kamu dikasih partai nomor bawah pun, apalagi yang perempuan pasti direkrut. Nah kalau Anda begitu dapat kursi DPRD, jangan berubah sifatnya. Harus kritis seperti ketika jadi aktivis mahasiswa. Dia kan di luar berani mencah-macahin barang, ribut-ribut demo. Masa sampai di dalam nggak berani cuma suruh buka anggaran saja? Ya kan nggak sampai keluar darah, balik nyawa kan? Cuma jangan korupsi aja. Enteng kok jadi pejabat itu. Rencana tower atau yang 1000 tower tadi. Ya kita mau dapat lahan dulu 400 hektar. Ya kalau 400 hektar, kalau hitungannya dengan koefisien dasar bangunan yang 50%, kita bisa membangun 1000 tower. Itu kapan Pak pelaksanaan? Kita mau dapat lahannya dulu tahun ini. Di mana dari Di Marunda. Di Marunda. Dari kalau buatan yang 400 hektar. Enggak, di Cakung Cilincing kita udah mengerahkan itu. Jadi swasta nggak bisa punya ya. Pak, mengenai keberadaan ini odong-odong Pak seperti apa Pak? Yang membahayakan itu Pak? Nggak membahayakan, yang penting sih buat kita odong-odong tidak mengganggu kemacetan, tapi dibutuhkan di DKI untuk pariwisata. Sudah susul kalau sudah Mesti masuk ada daerah-daerah tertentu. Kalau masuk jalan raya ya nggak boleh. Kondisi udah macet kamu pelan, kecepatan kan ada aturannya. Ya. Dan untuk Apa? untuk topeng monyet sendiri Pak? Kenapa sih topeng monyet ramai banget? Iya Pak. Moderasi apa minggu ini Pak? Ya karena itu kan tidak berperi kebinatangan, orang dipaksa ngetekan gitu. Rencananya mau kapan dan di Pak ya? Dan akan melibatkan siapa untuk membantu? Nanti saya nggak tahu teknisnya, mungkin diikuti Parbud yang akan urus ini. Bagian dari pariwisata. Masuk daerah kampung desa itu kan untuk jual-belian. Saya aja kadang-kadang masih suka nonton dulu. Jalan seperti ini Anda lakukan. Jadi kadang monyet juga kasih makan, nggak kasih apa, kasihan. Pencegahan rabies ya Pak?